Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Semoga semua selalu ada dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat. Hari ini bertemu kembali bersama Ibu Isni dalam pembelajaran tematik muatan IPS kelas 5 tentunya. Anak-anak hebat, kemarin anak-anak hebat sudah belajar sebelumnya mengenai latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Bangsa Eropa itu kan terdiri dari Portugis, Spanyol, dan Belanda. Nah, apa yang dilakukan di Indonesia? Nah, sekarang akan kita bahas salah satunya yaitu mengenai tanam paksa. Jadi hari ini Ibu akan membahas mengenai sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Nah, apa sih sistem tanam paksa itu? Nah, akan kita bahas hari ini ya. Selamat belajar dan selamat melihat video pembelajaran hari ini. 1. Pengertian tanam paksa. Sejarah tanam paksa pada masa penjajahan Belanda menjadi salah satu luka mendalam bagi rakyat Indonesia. Pasalnya, banyak rakyat sengsara bahkan kehilangan nyawa. Lalu, apa sebenarnya sistem tanam paksa? Mengapa aturannya begitu menyengsarakan rakyat? Sistem tanam paksa disebut juga kulturstelsel. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van de Bos. Sejarah tanam paksa dimulai pada tahun 1830. Tanam paksa adalah aturan yang mewajibkan setiap desa agar meluangkan 20% tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan teh. Kulturstelsel sebenarnya hanya mewajibkan rakyat khususnya di Jawa untuk menanam komoditas ekspor yang laku dijual di Eropa. Yang kedua, latar belakang tanam paksa. Aturan kulturstelsel dikeluarkan lantaran kondisi kolonial Belanda yang sedang terjepit dan mengalami berbagai peristiwa. Berikut jumlah hal yang melatar belakangi tanam paksa. Yang pertama, Belanda kehabisan dana saat bergabung peperangan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. Yang kedua, terjadinya perang kemerdekaan Belgia dan berakhir dengan terpisahnya Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Yang ketiga, Belanda mengeluarkan dana sekitar 20 juta gulden untuk menghadapi perang di Penogoro pada tahun 1825 sampai 1830. Yang keempat, kas negara Belanda yang kosong dan utang yang ditanggung Belanda cukup banyak. Yang kelima, pemasukan uang dari penanaman kopi tidak begitu menghasilkan. Yang keenam, Belanda gagal menerapkan gagasan liberal pada tahun 1816 sampai 1830, yakni dalam mengeksploitasi tanah jajahan agar memberikan keuntungan yang besar bagi negeri induk yaitu Belanda. Yang ketiga, peraturan tanam paksa. Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia keempat tahun 2008, karya Merawati Junod dan Nugroho, ada sejumlah ketentuan pokok sistem tanam paksa tertera dalam Stadsblad, yaitu Lembaga Negara, tahun 1834 nomor 22. Ketentuan dalam tanam paksa ini meliputi yang pertama, persetujuan akan diadakan dengan penduduk supaya mereka menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman yang dapat dijual di pasar Eropa. Yang kedua, bagian tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ekspor tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Yang ketiga, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Yang keempat, bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Yang kelima, hasil dari tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika nilai hasil tanam dagangan yang ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, kelebihannya kembali kepada rakyat. Yang keenam, kegagalan yang bukan disebabkan oleh petani menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang ketujuh, pelaksanaan kulturstelsel diserahkan kepada pemimpin pribumi, sementara pemerintah Belanda hanya jadi pengawas. Yang keempat, yaitu penyimpangan tanam paksa. 1. Pelaksanaan kulturstelsel seharusnya sukarela, tetapi dilaksanakan dengan cara-cara paksaan. Pemerintah kolonial memaksa rakyat melalui bupati dan kepala desa. Yang kedua, pemaksaan yang terjadi yaitu luas tanah yang disediakan penduduk lebih dari 1/5, bahkan sampai harus menyerahkan 1/3 hingga seluruh tanah desa dengan alasan agar mudah pengerjaan, pengairan, dan pengawasan oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang ketiga, pengerjaan tanaman ekspor diprioritaskan daripada padi sehingga tanah pertanian rakyat justru tidak terurus.
Yang keempat, pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek tanam paksa. Yang kelima, kelebihan hasil panen setelah diperhitungkan dengan pajak tidak dikembalikan pada petani. Yang keenam, kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani. Yang terakhir, buruh diperkerjakan secara paksa seperti yang terjadi di Rembang, Jawa Tengah. Sejumlah 34.000 keluarga selama 8 bulan setiap tahunnya diharuskan mengerjakan tanaman dagang dengan upah sangat kecil. Baik anak-anak hebat, sekian penjelasan dari Ibu mengenai sistem tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sekarang anak-anak hebat, setelah mendengar penjelasan dari Ibu, silahkan dikerjakan latihannya di buku tematik, di buku paketnya tema 7 halaman 33. Dan latihannya bagaimana Bu? Ada tertera pada gambar dan ada juga pada buku tematik ya. Selamat mengerjakan anak-anak hebat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini telah selesai. Anak-anak hebat, selamat mengerjakan tugasnya ya. Jangan lupa tetap selalu menjaga kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan. Salam sehat selalu, salam untuk orang tua di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dadah.